warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Cynthia. Pada video kali ini saya akan membahas dan menganalisis karya sastra menggunakan teori mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Teori mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario-skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Plato mengungkapkan bahwa karya sastra atau seni hanya merupakan peniruan atau pencerminan dari kenyataan. Selanjutnya, saya akan menganalisis karya sastra menggunakan teori mimetik. Karya sastra yang akan saya analisis ini berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada bait ke-1 yaitu, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokuskan ke suasana di pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda yang ada di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam. Maksudnya menambah kesedihan penyair. Dan ada kelapak elang yang menyinggung muram. Maksudnya membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang. Maksudnya adalah kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Namun ternyata suasana pantai itu kemudian berubah dan harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga, tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Dalam kesendirian itu ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan.
Nah, jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu dalam kemandirian dan kedudukannya, penyair merasakan dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat, sedu sedan tangisnya dapat dirasakan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai analisis karya sastra menggunakan teori mimetik. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.